Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Kamdani dengan NIM 240 201 240 88 dari kelas PSRC 2024. Dalam video ini untuk memenuhi UAS Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit informasi dua benda seni pada masa Islam di Asia Tenggara. Langsung saja dari benda ke-1, yaitu tulisan kaligrafi Arab dari batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Batu nisan Sultan Al-Malik Saleh adalah salah satu sejarah penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Batu nisan ini terletak di Aceh Utara, yaitu Kampong Burigen. Nisan ini menandai makam pendiri Kerajaan Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Dari segi formalitas, nisan ini dicipta pada tahun 1297 Masehi yang bertepatan pada wafatnya Sultan Malik As-Saleh. Kemudian batu nisan ini sebagai penghormatan atas jasa dan ketokohan Sultan Malik As-Saleh dalam sejarah penyebaran Islam di kawasan Nusantara atau dari kerajaannya. Dalam tradisi Islam, sejarah penyebaran Islam seperti mencerminkan penghormatan sekaligus permohonan rahmat bagi almarhum. Kemudian dari segi ikonografinya, batu nisan itu terbentuk seperti ini. Baik, dari yang pertama, bagian atas ini berbentuk seperti mahkota dengan ornamen melengkung di kedua sisinya yang menyerupai sayap atau daun, seperti ini. Kemudian yang kedua, yaitu bagian tengah memiliki medalion bulat kecil yang dikelilingi ornamen dekoratif, seperti ini. Kemudian yang ketiga, bagian utama berbentuk panel persegi panjang yang dibagi menjadi 3 bidang yang berbentuk horizontal yang berisi kaligrafi Arab, seperti ini. Kemudian yang keempat, yaitu bagian bawah berbentuk dasar atau alas bagi penumpang batu nisan tersebut, seperti ini. Kemudian yang kelima, yaitu unsur utama pada batu nisan ini yaitu adalah kaligrafi Arab yang memenuhi hampir seluruh permukaan panel. Kemudian kaligrafi ini mengandung pesan religius dan nama almarhum serta keutamaan almarhum. Kaligrafi tersebut mencakup ayat-ayat Al-Quran, kalimat tauhid, nama almarhum, dan pujian-pujian dari Raja Malik As-Saleh. Kemudian terdapat ornamen tumbuhan flora geometris yang diinstalasi. Motif tumbuhan melambangkan kehidupan pertumbuhan dan keindahan surga, seperti ini. Sementara motif geometris mempresentasikan keteraturan alam semesta dan kebesaran Tuhan. Kemudian yang terakhir, yaitu nisan ini memiliki bentuk yang menyerupai sebuah bangunan gerbang, seperti pintu. Bentuk ini bukan hanya dekoratif tetapi juga simbolik, mempresentasikan transisi dari dunia fana ke alam baka, seperti ini. Kemudian analisis 1 secara histori. Sultan Malik As-Saleh itu adalah penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nisan ini menjadi artefak yang membuktikan keberadaan kerajaan Islam pertama dan penyebaran Islam di Selat Malaka. Kemudian secara budaya, batu nisan ini menunjukkan perpaduan antara unsur-unsur budaya lokal dan pengaruh Islam dari Timur Tengah. Bentuk nisan ini menyerupai bangunan atau gerbang atau terinspirasi dari arsitektur lokal. Sementara kaligrafi dan motif tersebut adalah ciri khas seni Islam.
Kemudian secara sosial, nisan ini merupakan simbol status atau kekuasaan. Nisan ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi generasi mendatang tentang kejayaan dan kebesaran Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian pesan dari batu atau isi dari tulisan kaligrafi tersebut yaitu seperti ini. Inilah kuburan orang yang dirahmati, lagi diampuni, yang dibertakwa, lagi pemberi nasihat, yang berasal dari keturunan terhormat dan terkenal, lagi pemurah, yang ahli ibadah dan pembebas, yang digelari dengan Sultan Al-Malik As-Saleh yang meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas dan pusaranya dan menjadikan surga bagi tempat kembalinya. Itu adalah bunyi dari tulisan Arab yang ada di batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan Sultan Al-Malik Saleh ini bukan sekedar penanda makam, melainkan juga monumen sejarah yang merekam jejak awal peradaban Islam di Nusantara atau yang dikenal saat ini yaitu Indonesia. Nisan ini menjadi bukti otentik pertemuan budaya lokal dan Islam, serta peran penting Samudra Pasai dalam sejarah Indonesia. Demikian, batu nisan ini menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi generasi masa kini untuk memahami akar sejarah dan identitas bangsa kita. Kemudian benda seni yang kedua yaitu naskah kuno Hikayat Hang Tuah seperti ini. Naskah Hang Tuah ini merupakan salah satu warisan sastra Melayu klasik yang sangat beragam. Naskah ini tidak hanya menjadi bukti sejarah, melainkan juga menjadi sumber utama dalam memahami nilai-nilai, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Melayu pada masa itu. Dalam konteks Melayu itu bukan hanya Indonesia, melainkan juga Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Kisah Hang Tuah ini seorang laksamana legendaris dari Kesultanan Malaka yang telah menjadi inspirasi bagi generasi-generasi, baik di bidang kepemimpinan, loyalitas, maupun kebijaksanaan. Berikutnya, analisis formalitas yaitu naskah kuno Hikayat Hang Tuah pada tahun sekitar abad ke-15. Tulisan itu terbuat dari aksara Jawi atau Arab Melayu, kemudian ditulis di kertas Eropa kuno. Kemudian dari segi analisis ikonografinya yaitu tokoh utama yaitu Hang Tuah yang digambarkan sebagai pahlawan yang setia kepada Sultan Malaka. Ksatria ini dikenal juga sifatnya yang bijak dan ramah hati. Latar tempat meliputi wilayah-wilayah penting seperti Malaka, Gunung Ledang, dan Bintang. Hikayat Hang Tuah memiliki alur cerita dinamis. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Melayu klasik dengan ciri yang ditonjolkan yaitu seperti moral dan religius. Gaya bahasa dalam hikayatnya puitis dan penuh perumpamaan. Hang Tuah sebagai simbol melambangkan semangat nasionalisme Melayu. Pertarungan dengan Hang Jebat mencerminkan konflik antara kesetiaan kepada penguasa versi keadilan pribadi. Simbol pedang keris sebagai senjata utama tidak hanya menunjukkan keahlian silat, tetapi juga menjadi simbol kehormatan dan kekuasaan budaya Melayu. Kemudian naskah ini memuat sisilah ujian serta pengantar cerita, menegaskan keabsahan dan tujuan penulisan, penyusunan kalimat dan penggunaan bahasa dari hati ke hati, dan penghormatan terhadap nilai sastra dan budaya. Kemudian analisis kontekstualnya secara histori, hikayat ini mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu pada masa Kesultanan Melaka abad ke-15, termasuk sistem hierarki sosial berpusat pada sultan sebagai pemimpin tertinggi.
Kemudian secara nilai, dalam hikayat ini menggambarkan nilai budaya seperti kesetiaan kepada penguasa, keberanian, dan penghormatan terhadap tradisi. Kemudian yang terakhir, hikayat ini juga dipengaruhi oleh sastra India melalui cerita Ramayana. Jawa menunjukkan akulturasi dalam sastra Melayu klasik. Kemudian tulisan tangan yang rapi, penggunaan tinta hitam, serta tata letak yang teratur menunjukkan keahlian penulis. Naskah-naskah kuno juga dihiasi dengan ornamen sederhana di bagian awal dan akhir. Secara singkat, naskah Hang Tuah ini lahir pada masa kejayaan Kesultanan Melaka sekitar abad ke-15 hingga ke-16. Kisah-kisah di dalamnya merefleksikan nilai-nilai utama masyarakat Melayu seperti kesetiaan kepada raja, pentingnya persahabatan, serta keutamaan akhlak dan kebijaksanaan. Naskah ini juga menjadi saksi perkembangan Islam di Nusantara, tercermin dari penggunaan istilah-istilah Arab serta pengaruh ajaran Islam dalam isi cerita. Selain itu, naskah Hang Tuah menjadi bukti adanya interaksi budaya antara Melayu, Arab, dan India, baik dalam bahasa maupun isi cerita. Naskah kuno ini adalah peninggalan yang sangat berharga, tidak hanya sebagai dokumen sejarah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam pembelajaran karakter bangsa. Melalui naskah kuno ini, kita dapat meneladani nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu, serta memahami perjalanan sejarah dan budaya Melayu. Oleh karena itu, pelestarian dan pengajian naskah Hang Tuah sangat penting untuk memperkaya khazanah budaya dan identitas nasional kita. Sekian dari yang sedikit saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.